Entah itu tujuannya beneran mau nikah atau tujuannya hal lain gitu. Gitu. Ya background-nya macam-macam tuh. Ya, ada yang udah punya istri, udah punya anak, tapi diam-diam dia ngelamar cewek pakai cincin gitu. Ya, gitulah. Yeah. Terima kasih yang udah ngeklik video ini dan jangan lupa untuk di-subscribe biar aku makin terkenal dan jangan lupa kalau misalnya ada iklan jangan di-skip ya biar aku makin kaya. Thank you. Good day everyone, as you know my name Irfan Das, aka Julian. Balik lagi nih sama gue. Kali ini biasanya kan gue kontennya di ini ya. Kontennya tuh gue naruh kamera terus ngomong depan kamera. Tapi kali ini karena agak sedikit pro social distancing kali ya. Harusnya sih gue udah lewat sih. Harusnya yang kayak gini-gini tuh udah dari awal-awal ya kan. Gitu. Bapak seger banget Pak backgroundnya. Oh iya tentu. Jadi kalau gue aus, jadi gue langsung gitu. Ih, sedap. sedap, ya kan? Sedap. So, kali ini gue ngobrol-ngobrol nggak sendiri. Sebenarnya gue kenalin dulu dong. Nama lo siapa? Nama lo. Oh ya, halo semuanya. Nama gue Derian. Ya, Derian Habil. Asik. Gue dulu satu kampus sama Julian. Disebut alma mater nggak sih? Nggak usah lah ya. Satu Nggak kampus sebut. lah gitu. Ya pokoknya sekolah film. Iya, satu kelas. Iya gitulah. Iya, satu kelas. Jadi dia ini temen gue yang apa ya, kehidupannya maksudnya kita berteman tuh nggak yang selalu apa ya nongkrong terus. Gue malah sebenarnya jarang nongkrong sama dia. Tapi sekali aja nongkrong tuh pasti, walaupun orang kan mikirnya kayak temenan tuh ada aja yang dibutuhin. Ya jelas dong kalau nggak dibutuhin ngapain temenan, goblok gitu kan. Kalau temenan cuma nyusahin ngapain temenan. Kasar kan kayak gitu ya. Iya. Nah, iyalah, gue sama dia tuh benar-benar apa ya. Walaupun gue kan sempat maksudnya gue lanjutkan di Australia di Sydney. Gue tetap masih ngobrol sama dia gitu walaupun jauh gitu sebenarnya. Tapi jadi sebenarnya gue sama dia tuh sama-sama pelaku industri kreatif, bisa dibilang kayak gitu kali ya. Karena gue sama dia sama-sama sekolah film, tapi beda gue lanjut di Australia dan dia tetap lanjut di Indonesia. Dan singkat cerita. Kalau gue mau sedikit flashback nih ya, Dere. Yang gue tahu lo adalah orang yang dulu orangnya grogi banget kalau ada berhubungan dengan film di lapangan, maksudnya kerjaan film di lapangan, gitu kan. Karena yang gue tahu lo pernah sampai digembleng banget kan sama salah satu dosen kita. Akhirnya mental lo kena, psikis kena, apa ibu gantung diri ya katanya. Enggak juga ya? Enggak. Tapi maksudnya orang tuh banyak banget nih di Indonesia yang bilang kayak bikin film tuh gampang. Waduh. Ya gampang. Gampang kan? Gampang lah. Gampang. Iya, karena kan Der, kita punya kesamaan, Der. Apa tuh? Kita dulu sama-sama pernah gagal. Ya, setiap orang gagal. Enggak, gue di kedokteran setahun, terus gue cabut. Lu sempet di mana sih maksudnya? Oh, gue di NHI. Masak, sekolah masak di Bandung. Kan? Terus cabut kan? Iya. terus cabut gitu. Sekolah film gitu. Akhirnya gue ketemu lu juga gitu. Tapi kalau gue nggak cabut dan lo nggak cabut, mungkin kita nggak akan ketemu dan bikin konten kayak sekarang. Yeah. Tapi pendapat lu di Der, lu sama gue sama-sama orang yang kalau gue bilang gagal ya, menurut gue keluar gitu lah. Kalau lu kan, maksudnya lu di sekolah masak gitu kan, terus tiba-tiba kalau film, terus orang bilang bikin film tuh gampang Der. Gitu. Oh, gampang. Yang penting kan udah tahu tombol on off, ya, ISO gitu, tombol ISO mana. Kalau terang di ISO dinaikin, kalau gelap ISO dinaikin, kalau terlalu terang ISO diturunin gitu aja. Oh, gitu aja. Itu bikin film itu ya. Kuncinya ISO berarti ya? Ya enggak. Oh, enggak. Pokoknya tergantung lu kan? Mau gampang. Ya, gampang lu mau di level yang mana gitu aja. Iya. Gitu. Lu selama gue bisa bilang berkarir ya. Lu udah berkarir di dunia film gak sih jatuhnya? Waduh.
Kalau berkarir gimana ya? Mungkin masih di lingkungan kampus aja sih gitu. Sama mungkin independen lah ya, independen filmmaker lah bahasa kerennya gitu. Pembuat film lah gitu. Gue nggak tahu nih ya berkarir atau enggaknya. Yang penting gue intinya buat aja gitu, ya kan gitu. Tapi kalau lo dibilang secara profesional udah pernah? Maksudnya lo syuting terus dibayar gitu. Secara profesional ya gue bilang. Ya mungkin kalau dibayarnya itu mungkin di luar film kali ya. Kayak fotografi, videografi gitu-gitu mungkin ya. Mungkin di luar film sih. Kalau untuk bikin film gue dibayar pun belum sih. Belum sampai itu gitu. Belum ada kesempatan ya mungkin. Tapi lu udah, kalau misalnya walaupun lu belum dibayar, lu kan udah bikin film nih. Udah berapa film sih yang lo bikin? Waduh, itu di atas 10. Berapa ya? Bisa sih gitu. Bisa di atas itu. Karena kan gua mulainya itu ikut-ikut bantuin senior di kampus kan bikin film tuh. Berapa gitu, semester 1 gue ikut 1, semester 2 gue ikut 2 apa 3 gitu, semester 3 gue ikut ya, berapa lah banyak gitu. Lupa juga sih gitu. Ya dari gue yang bikin sendiri sampai yang bantuin entah itu senior atau adik kelas gitu ya. Terhitung dan segituan lah mungkin. Waduh. Nah tadi lo bilang kan lo sering bantuin junior, lo bantuin senior gitu kan. Karena ada lo juga. Lo sebenarnya kalau di film lo spesial lebih kayak apa sih, Dir? Kalau orang-orang kenal lah. Ya karena awalnya dulu gue nggak langsung di kamera tapi di art ya. Orang-orang kenal gue di artistik gitu. Tapi gue mau mencoba belajar di dunia perkameraan gitu, sinematografi. Jadi mungkin ya kalau ada minta bantuan gitu ya mungkin di lingkungan lampu atau di kamera sih gitu. Gue kira di dunia tarik suara. Waduh, enggak Pak. Suara saya nggak bagus. Ya. Kayak Glenn Fredly berani gue. Gue kira lu kayak Glenn Alinsky. Waduh, nggak tahu deh. Ya, gue kenal lu udah berapa tahun ya? 3 sampai 4 tahun ya dari kita. 3 tahun. Ya segituan lah ya. Iya 3 tahun. 3 tahun. Gue di Australia aja udah 2 tahun jatuhnya. Gue 3 tahun lah. Jadi Darian ini adalah salah satu teman gue yang unik. Menurut gue. Unik banget dia. Selain kepalanya kayak cimol, ya kan sekarang. Dulu gue melihat dia proses di mana gondrong, ya. Gondrong, terus sekarang kayak cimol anjing. Gitu kan. Terus lo ini punya apa ya? Punya pemikiran yang beda gitu. Ngerti gak sih kalau orang-orang kalau di film itu soalnya orang kalau ditanya genrenya sukanya apa? Action, drama gitu-gitu. Lu sukanya genrenya nyebrang, ngerti gak sih lu? Thriller, terus yang thriller itu yang gak segan-segan, ngerti gak sih lu? Yang lah susah lah ngejelasinnya yang gimana ya? Lu apa bilang sih? Selain ada tuh namanya selain thriller. Psychological. Ya, psychological kayak gitu-gitu. Terus baru sih itu, genre baru. Iya, main darah kan lu biasanya. Ya, iya sih. Biasanya gitu. Tapi gue thriller gue nggak yang kayak film-film Saw, Texas Chainsaw yang diliatin pembunuhan, dipotong-potongnya itu enggak gitu. Gue lebih yang mungkin dibilang psychological ya gitu, karena kalau gue terlalu memperlihatkan adegan pembunuhan, penusukan gitu ya menurut gue kurang menarik aja sih gitu. Gue pengen membuat kalau penonton itu penasaran gitu apa yang dilakukan gitu. Karena kan imajinasi seseorang itu lebih liar gitu, lebih menakutkan kan kalau kita bayangin gitu.
Iya, gitu. benar. Kayak contohnya dengerin Ardan FM tuh yang horor-horor, yang nightmare itu kan. Kan itu kan audionya aja itu udah serem kan gitu. Kita ngebayangin tuh lebih serem gitu dibandingkan ya kayak dikaget-kagetin. Wah itu lah. Berarti lebih ke Let's Out ya? Bisa dibilang Tuh main suara banget gak sih? bisa dibilang sih iya. Cuman kalau gue tuh lebih ya main suara pun iya, tapi gue lebih ke apa ya? Kenapa sih kok kayak lebih kayak ini apa yang dilakuin sih gitu loh, gitu. Gitu loh. Kayak bikin penasaran nih, suara-suara gedoran terus ada memang sih beberapa adegan kayak nyayat-nyayat tangan sendiri itu yang di film gue terakhir itu memang ada dikelihatanin, cuman mungkin nggak kayak Oke, gimana-gimananya. karena lo nyebut itu, gue punya satu ide nih. Coba deh, lo kan film lo ada di YouTube nih. Yeah. Coba buat orang-orang yang nggak tahu nih, Der. Orang-orang yang ternyata penonton-penonton gue yang genrenya sama nih kayak lo. Coba ceritain sinopsis sedikit film lo. Kenapa lo mau bikin film itu, ceritanya kayak gitu-gitu. Oh iya. Karena menurut gue film lu juga menarik. Menurut gue ya, gue itu nggak, aduh, genre gue tuh sama lu itu 180 derajat anjing bedanya, ngerti gak sih? Gue yang doyan cheesy, ngewe, having sex gitu, romance ya kan. Dengan Anda yang doyannya darah, pisau di mana-mana gitu kan. Beda sekali dengan saya gitu loh. Nyokap gue bilang film gue katanya nggak jelas kok. Ya, gimana tadi pertanyaannya film gue sinopsisnya ya? Sinopsis. Gue sambil makan ya. Iya ya, boleh. Silakan Pak. Inti ceritanya sih gini aja sih, kayak ada seorang pria ya yang ngelamar calon untuk jadi istrinya itu ya dengan cincin gitu kan. Dan dia itu ingin mengikat wanita tersebut gitu. Tapi akan tetapi nih cincinnya ini tuh dari mantan istrinya. Jadi duda nih. Gue nih mau ngelamar cewek gitu. Mau ngelamar cewek tapi cincinnya itu tuh bekas mantan istri gue gitu. Nah dipakailah sama si calon istri gue nanti yang baru nih gitu gitu. Dan si siapa mantan istrinya nggak terima padahal dia sudah tiada gitu tapi nggak terima. Jadi pas dipakai cincin itu ya mulailah namanya juga mungkin benda-benda orang yang bekas meninggal itu kan sakral ya biasanya gitu. Jadi ya perilaku calon istri barunya tuh semakin sama kayak si mantan istrinya gitu. Dan calon istri barunya balas dendam lah untuk kenapa saking samanya itu ya itulah keanehan-keanehan terjadi gitu sampai si calon istrinya itu balas dendam ke calon suami barunya ini gitu. Ya, pokoknya intinya balas dendam dan ya begitulah. Lu bisa dapat ide kayak gitu dari mana sih? Sebenarnya gini, dari pengalaman gua, dari kalangan teman-teman gue, dari cerita-cerita orang gitu. Kalau ada orang yang ya laki-laki nih ya. Laki-laki kalau ingin menarik perhatian wanita atau perempuan, itu rata-rata pakai cincin gitu, ya. Do you marry me? Entah. Bentar. Maksud lo berarti kalau mau mengikat kali ya, bahasanya lebih mengikat. Iya. Mengikat gitu. Mengikat. Ini dalam artian mengikat ini entah tujuannya macam-macam ya. Tujuannya mungkin yang beneran ingin menikah, ingin berkeluarga serius gitu. Ada juga yang tujuannya bermaksud lain gitu. Gua nggak tahu bermaksud lain itu entah apa gitu. Nah, karena menurut gua nih kenapa cincin? Karena cincin itu benda yang sakral menurut gua gitu ya. Ya entah itu baru tunangan ataupun pernikahan, itu cincin itu adalah benda yang sakral dan menandakan kita udah
married gitu, udah berkeluarga gitu. Cincin di jari manis kalau udah terpasang kan gitu. Ya karena gue juga nih ini nih cerita-cerita yang gue dapat aja ya. Gue nggak perlu lah nih gue dapat dari mana, tapi intinya ya cowok kalau emang ingin mengikat cewek gitu pasti pakai cincin. Nah kembali lagi tadi gue bilang entah itu tujuannya beneran mau nikah atau tujuannya hal lain gitu. Gitu ya, backgroundnya macam-macam tuh ya. Ada yang udah punya istri, udah punya anak, tapi diam-diam dia ngelamar cewek pakai cincin gitu ya, gitulah. Nah jadi ya ini sebenarnya untuk kayak apa ya, bahwa lu jangan main-main deh sama soal cincin lu kasih ke cewek tuh, lu jangan main-main deh gitu. Oh, Karena itu sakral gitu. Pesannya itu ya di balik film ya. lo ini. Nah, pesannya itu. Dan paling penting adalah kita sebagai laki-laki ya, laki-laki kan rata-rata pandangannya fisiknya kuat gitu. Kita Iya bisa dong. ngelindungin wanita, ya kan? Nah, tapi sebenarnya yang lebih bahaya itu adalah wanita sebenarnya. Karena wanita itu kan dia itu kalau dia lagi marah dia diem, dia lagi ngambek dia diem, dia lagi bete apa, pokoknya moodnya nggak ini dia diem. Kan kita nggak tahu nih apa yang dipengenin. Itu ngambek apa Gitu. cepirit? Diem-diem aja. Nah itu diem-diem cepirit kan gitu. Iya kan? Iya. Bahaya. Iya. Bahayanya tuh gitu. Karena kan kita ngelihat wanita itu, kenapa gue bilang lebih bahaya daripada pria, karena emang pada dasarnya kalau kita ngelihat wanita lemah, berarti kan artinya, oh tenang aja dia nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal enggak. Ketika kita lengah, oh lu kan ngelihat gue lemah kan, gitu. Udah menyerang untuk nggak tahu lah, untuk nikam lah apa. Nah contoh-contohnya ya kasus-kasus KDRT gitulah. Yang KDRT itu nggak harus di suami istri ya, karena kan ya, betul. Yang pacaran juga kena gitu loh, yang kalau ngomong kasar gitu. Kalau ngomong-ngomong KDRT, gue punya satu teman nih, punya satu teman. Ini dulu zaman gue SMA lah.